Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudara, kuliah kita lewat kita lanjutkan lewat video saya sebagai penambahan dari kuliah daring kita ya, karena berkenaan dengan sinyal dan lain sebagainya tadi. Saya lanjutkan. Menurut Profesor Abdul Mukti Fajar bahwa pada dasawarsa 1970-1990-an, seiring dengan berlangsungnya kebijakan pembangunan Indonesia, di kampus-kampus Fakultas Hukum berkembang tentang studi hukum dan kebijakan publik. Itu yang dikenal dengan Law and Public Policy. Di samping kajian tentang hukum dan masyarakat atau Law and Society, serta hukum dan pembangunan Law and Development, para pelajar atau mahasiswa hukum dan ilmu hukum dituntut untuk mengakrabi ilmu-ilmu non-hukum juga, khususnya ilmu-ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan kebijakan-kebijakan. Nah, makanya sebelum kita ambil mata kuliah hukum publik ini, kita harus seyogyanya sudah lulus mata kuliah sosiologi. Sosiologi itu ada di semester 1. Itu kan, saya yakin saudara-saudara yang sekarang ada di semester 6 ini sudah lulus mata kuliah sosiologi, karena sosiologi itu ada di semester 1 2 SKS. Oke, kita lanjut ya. Berkenaan dengan hukum kebijakan publik ini, kalau saudara bisa kalau law itu kan hukum, kalau publik itu kan publik. Publik serta tentang hukum dan masyarakat. Law itu hukum, masyarakat itu society. Kemudian hukum dan pembangunan. Hukum itu law, pembangunan itu development. Jadi kalau saudara sering melihat di merek-merek itu kan development. Nah, development itu pembangunan. Itu ya. Nah, kemudian isu tentang negara, hukum dan kebijakan publik sebenarnya ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu negara yang paham demokrasi, tentu eksistensi negara Indonesia dalam melahirkan hukum yang berbentuk kebijakan publik sebagai sarana pengatur negara yang dijalankan oleh pemerintah, gitu kan, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi negara itu sendiri. Nah, itu seperti ada beberapa isu-isu atau topik-topik sentral gitu kan. Kemudian tentang kebijakan publik ini nantinya akan terafiliasi dengan kedudukan hukum dalam suatu sistem ketatanegaraan. Nah, itu kan. Makanya nanti kita banyak mengenal lebih dekat hukum dan kebijakan publik ini, gitu kan. Hukum kebijakan publik ini, hukum ada 3 unsur. Ada pemerintah, ada masyarakat, dan adanya hukum itu sendiri. Nah, gitu kan. Dimana dalam hal pembuatan undang-undang atau produk hukum, dimana yang akan dijalankan lewat suatu kebijakan publik, ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama unsur sosiologis, yang kedua unsur filosofis, yang ketiga unsur yuridis. Ini yang harus dipenuhi unsurnya. Apabila tidak memenuhi unsur itu, maka ini dianggap melanggar. Makanya di hukum kebijakan publik itu yang tidak pernah lepas dari hak asasi manusia. Gak boleh kita sembarangan untuk menerapkan kebijakan kepada rakyat itu. Maka begini, ada di dalam menurut Socrates
Dia pernah mengatakan bahwa keadilan itu bentuknya bermacam-macam. Satu di antaranya ialah bila mana pemerintah dengan rakyat terdapat saling pengertian yang baik. Gitu ya. Bila para penguasa sudah mematuhi, mempraktikkan ketentuan-ketentuan hukum. Dan bila pimpinan negara bersikap bijaksana dan memberi contoh kehidupan yang baik. Tegasnya keadilan itu tercipta bila mana setiap warga sudah dapat merasakan. Artinya kalau seandainya dari kebijakan itu masyarakat belum merasakan keadilan, artinya belum ada keadilan itu sendiri. Itu ya. Bahwa pihak pemerintah atau semua pejabat lah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sebab mereka itu adalah pimpinan rakyat. Mereka lah yang pokok. Bila terjadi ketidakadilan dalam kehidupan rakyat, mereka itulah yang kurang teliti dalam menjalankan hukum, kurang adil dalam memerintah, dan kurang baik dalam memberikan contoh. Hal itu konsekuensinya adalah kurang baik bagi orang yang dipilih, bagi pemerintah, begitu kan? Nah, karena pemerintah kita kan dipilih. Tetapi kalau menurut Profesor Mukhtar Kusumaatmadja, ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok. Syarat pokok itu fundamental. Jadi kalau saudara pernah membaca fundamental, nah fundamental itu adalah syarat pokok. Bagi adanya suatu masyarakat yang teratur, ketertiban sebagai tujuan utama, hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi masyarakat dalam segala bentuk. Itu. Nah, terakhir-terakhir ini kita ambil contoh bahwa ada maklumat ya, maklumat Kapolri. Nah, maklumat Kapolri ini kan maklumat ini kan kebijakan pemerintah untuk siapa? Untuk publik, untuk kita semua, begitu kan? Dalam kasus COVID-19 atau yang biasa kita sebut virus corona. Nah, itu kan. Nah, yang anehnya sekarang ini bahwa di dalam serangan atau sebaran wabah corona ini banyak yang sudah beralih profesi, gitu. Sudah banyak beralih profesi sehingga kita nih dihadapkan kepada keadaan yang kacau balau. Itu kan, ada yang berita hoax, itu kan, ada yang sudah ingin jadi pengamat, gitu kan, yang profesinya tadi tidak sesuai dengan kasus ini, kemudian menjelma menjadi seolah-olah dia tahu tentang virus corona ini, kan, gitu kan. Nah, maka kita harus menggunakan rasio berpikir yang baik. Kalau seandainya seseorang berpendapat di publik ini bukan kapasitasnya, itu jangan terlalu didengarkan. Itu kan? Karena dalam hal pemerintahan ini kan sudah tahu the driveman and the driveless. Menempatkan seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Gitu kan? Ya, siapa yang berkompeten dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, gitu. Kemudian keluarlah maklumat. Maklumat ini kan himbauan. Artinya kita harus mematuhinya. Maka saudara-saudara, dari hasil keputusan publik ini ya kita harus ikuti. Social distancing misalnya. Social distancing itu kan menganjurkan kita supaya di rumah saja, gitu kan. Kemudian physical distancing, fisik, jangan kita sampai bersentuhan fisik, menjaga jarak, ya kita ikuti saja. Kita kan sudah memberikan sebagian kuasa kita kepada negara ini untuk ngurusi kita, gitu kan. Di pertemuan pertama juga sudah saya bicarakan itu. Karena kebijakan publik ini adalah kebijakan negara. Kebijakan negara untuk kita semua, untuk kita taati, gitu kan.
Nah, kalaupun seandainya ada kontra terhadap suatu keputusan, itu biasa. Dalam negara berdemokrasi ini kan yang namanya pro dan kontra itu kan biasa. Tetapi sebagai kalangan intelektual harus menyampaikannya dengan cara yang baik dan benar. Itu ya. Oke, saya rasa cukup 10 menit. Nah, nanti minggu depan saya masuk ke kedudukan hukum dan kebijakan publik dalam sistem ketatanegaraan. Nah, demikian pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.